Mamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ala bihi wa bi'ulumihi fid dahraini amin aw yaqturu ayyaqta'u an wajibin. Qala sallallahu alaihi wasallam man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan fiha. Artinya, atau ia memutuskan daripada kewajiban. Artinya dia bicara yang gara-gara bicaranya ini orang jadi melepas, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Sama itu nggak boleh juga. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita ucapkan menjadi penyebab orang itu berbuat dosa atau orang itu meninggalkan perintah-perintah Allah yang merupakan kewajiban. Itu nanti kita pun bertanggung jawab. Ya, misalnya kita bilang sama teman kita, udah kamu gak usah sholat, yang penting eling aja eling. Nah begitu. Yang penting kita benar, jujur. Sholat mah enggak perlu, enggak usah, enggak wajib sholat. Yang penting hati kita bersih. Nah, seandainya tuh gara-gara omongan kita, bapak, saudara, orang terpengaruh. Iya, bener juga ya. Yang penting kita eling aja udah. Ya, hati bersih, ya jujur, nggak usah sholat, nggak apa-apa. Nah, akhirnya dia kagak sholat tuh karena pengaruh kita, dosa kita tanggung jawab. Sekarang banyak bapak, saudara, yang ada sekelompok manusia yang punya pemikiran seperti itu. Jadi nggak usah sholat, ngapain sih sholat capek-capek? Yang penting kita bener. Cakep nggak tuh ngomongnya begitu? Ya. Yang penting kita jujur, yang penting hati kita bersih. Ngapain sholat? Ya sholat juga nggak bener juga. Yang penting bener, walaupun nggak sholat nggak apa-apa, nggak boleh. Sholat jujur, sholat bener. Begitu. Jadi jangan bilang nggak apa-apa nggak sholat, yang penting benar. Nah ini yang nggak benar nih. Ya, sekarang banyak tuh yang terpengaruh dengan ucapan begitu, sehingga eling aja cukup, ingat ya, ingat aja sama Tuhan. Nah sekarang kita kalau makan perut lapar, ingat aja dah mau makan jangan makan. Bagaimana kira-kira, kenyang nggak? Ya kagak. Ya orang-orang pada makan, ente gak usah makan, ente eling aja. Ya ingat aja. Ya. Masya Allah, ini ada sekarang yang model-model seperti itu. Nah, penyebab ya ucapannya orang terpengaruh, maka dia pun bertanggung jawab. Karena gara-gara ucapannya orang itu ya nanti terpengaruh, sehingga dia udah gak mau sholat lagi. Ada kelompok begitu, kelompok eling namanya. Ya, jadi dia gak sholat. Ya, iya. Termasuk datang kejauhan. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa-siapa yang menolong atas perbuatan maksiat walaupun hanya satu kata, kana syarikan fiha, maka dia udah ikut serta di dalamnya. Tuh Nabi bilang tuh, man a'ana ala maksiatin walau bisa tri kalimatin kana syarikan fiha. Siapa yang membantu orang berbuat maksiat walaupun hanya satu kata, maka dia ikut serta di dalam perbuatan maksiat tersebut. Wa kullu kalamin yakdahu ayyaibu wa yankusu fiddin. Setiap omongan yang bisa membuat cacat, aib dan kurang dalam masalah agama. Nah itu juga sama, mencaci maki agama, sehingga nanti bisa cacat, bisa ya jelek. Itu omongan yang begitu sama, nanti dia harus bertanggung jawab. Ya, jadi kita nggak boleh tuh menghinakan agama yang disucikan sama agama, seperti Al-Quran, kitab suci Al-Quran, Nabi. Itu kan semuanya bersih suci. Jangan kita cela, jangan kita caci maki. Kalau kita mencela, mencaci maki yang terkait tentang agama,
maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban dari omongan-omongan kita di hari kiamat. Wa huwa wad'u ilahin, yaitu meletakkan ya ketuhanan, yad'u ashabal ukul, yang mendorong kepada ya orang-orang yang punya akal, ila qabuli ma huwa, ya untuk menerima apa yang memang dia lakukan, min indir Rasul alaihi salatu wassalam, dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu agama begitu. Ya, agama itu kan sesuatu yang dibawa ya oleh Rasulullah SAW. Dia pun, Rasulullah pun itu dapatnya melalui wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya jangan dicela, jangan dicaci maki, karena itu adalah hal-hal yang sakral fiddin di dalam agama. Tidak boleh omongan-omongan yang bisa mencaci maki, yang membuat aib, membuat tercela dalam masalah agama tersebut. Au bi ahadin minal anbiya'i, atau salah satu daripada para nabi. Mencela nabi enggak boleh. Ya, semua nabi yang wajib kita percaya ya itu orang yang mulia semuanya. Tidak boleh kita beda-bedakan. Jadi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Enggak boleh kita membeda-bedakan dari Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia diutus membawa risalah. Ya, apa risalahnya? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ajaran sama semuanya. Cuma syariatnya yang beda. Tapi ajaran sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma syariatnya yang berbeda-beda. Tergantung daripada umat-umatnya di saat itu. Nah, ini yang dimaksud wa kullu kalamin yaqdahu fid dini au fi ahadin minal anbiya'i. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azhadun nasi bil anbiya'i, ya manusia yang paling zuhud pada nabinya, wa asyadum alaihim, dan yang paling ya zuhudnya dari mereka al aqrabun, yaitu mereka yang paling dekat. Rawahu Ibnu Asakir, nah diriwayatkan ya oleh Imam Ibnu Asakir. Au fil ulama'i, atau pada ulama. Ya, jadi mencaci maki nabi enggak boleh, atau mencaci maki ulama juga enggak boleh. Ulama itu orang yang mulia. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, hanya yang takut kepada Allah itu siapa? Para ulama. Semakin dia punya ilmu, semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah. Itu ciri ulama. Ya, sebab makanya mereka adalah orang-orang yang baik, yang harus kita hormati. Jangan kita caci maki mereka. Apapun alasannya, kalau ulama jangan dicaci maki. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Nabi, ya, terus para ulama. Bahkan kata Nabi, al ulama'u warasatul anbiya. Jadi kalau kita menilai ulama, jangan dari satu sisi saja. Kadang-kadang kita ya satu sisi ada yang kita nggak suka, langsung kita caci maki. Jangan. Mungkin pandangan kita salah. Ya, mungkin dari sisi yang lain masih banyak kemuliaan-kemuliaannya. Jadi mungkin kita lihat dari satu sisi kayaknya nggak sesuai dengan kita. Nah, ini mungkin salah pandangan kita, salah pemikiran kita. Jadi jangan sampai kita mencaci maki ulama. Habaib juga begitu. Hormati tuh mereka para habaib, para habib, syarif, syarifah, habib, habibah, ya sayyid, sayyidah, karena mereka adalah orang-orang yang mulia, zuriyah Rasulullah. Kalau kira-kira ada perbuatannya yang sama kita kurang cocok gitu, ya jangan mencaci maki. Lebih bagus kita
no comment, nggak usah bicara. Ya, kita serahkan kepada Allah. Khawatirnya apa yang kita omongin nanti salah. Ya, begitu. Jadi kalau kita ngelihatnya ada ulama, ada para habaib, ya perbuatannya kelihatannya nggak cocok gitu. Ya, jangan kita caci maki, jangan kita melontarkan kata-kata yang jelek. Ya, mungkin di satu sisi kita belum paham. Nah, begitu. Jadi kita udah no comment aja. Ya, nggak usah bicara, diam aja. Orang pada ngomong begini begitu, ngomong begana begini, ya. Kita lebih bagus no comment. Ngeri kita. Ya, ngeri. Kenapa? Dia adalah nabi, dia adalah rasul, dia adalah ulama, dia adalah para habaib, para zuriyah rasul. Ya, kalau zuriyah rasul kita ngeri. Ya, begitu. Makanya ya kalau kita memang nggak tahu nih bagaimana nih, no comment aja, kita diem aja dah. Ya, jangan sekali-kali mencaci maki, takutnya nanti kita yang salah. Begitu ya Bapak ya, ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita biarkan saja, jangan kita caci maki. Kadang-kadang orang-orang sekarang banyak yang langsung memponis begini, begitu, begini, begitu. Ya, jangan. Kita nggak paham. Ya, jadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah begitu aja. Itu lebih aman insya Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ughdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban." Jadilah kamu orang yang alim atau orang yang muta'allim, mau belajar, atau orang yang mau mendengarkan, atau orang yang suka. Salah satunya pilih jadi orang alim. Ya, kalau kita nggak bisa jadi orang alim, jadi muta'allim yang mau belajar. Kalau nggak muta'allim au mustami'an, ya minimal suka mendengar nasihat-nasihat para orang alim, itu namanya mustami'an. Ya, atau muhibban, cinta sama orang alim. Ya, kita cinta kepada mereka. Ya, wala takunil khamisata, jangan kamu menjadi kelompok yang kelima. Kelompok yang kelima itu yang bagaimana? Pertama, enggak jadi orang alim. Kedua, belajar enggak mau sama orang alim. Ketika mendengarkan nasihat-nasihat orang alim enggak mau juga. Yang keempatnya, cinta juga sama orang alim enggak mau juga. Ini namanya kelompok yang kelima. Ini kalau menjadi kelompok yang kelima parah dah, patahlik, kamu akan hancur binasa. Hidupmu itu berantakan dah di dunia. Ya, kenapa? Jadi orang alim enggak, jadi orang yang mau belajar ilmu sama orang alim enggak, jadi orang yang suka mendengarkan nasihat-nasihat orang alim juga enggak mau, cinta sama orang alim pun tidak mau. Ya, jadi dia menjadi kelompok yang kelima. Nah, kalau menjadi kelompok yang kelima ini menjadi manusia yang hancur berantakan hidupnya. Nauzubillah min zalik. Kita ya pilih salah satu daripada yang empat ini, sebab Nabi yang menganjurkan. Rawahul Baihaqi, hadis ini riwayat Imam Baihaqi wa ghairuhu dan lainnya. Hakadzalika Abdul Wahhab, yang menceritakan itu adalah Imam Abdul Wahhab bin Ahmad fil Badril Muniri, dalam kitab yang bernama Al Badrul Munir. Kemudian apalagi awil ilmi syar'i, atau ilmu syara'. Mencaci maki ilmu syara' enggak boleh. Mencaci agama enggak boleh. Mencaci nabi rasul enggak boleh. Mencaci para ulama enggak boleh. Atau mencaci ilmu syara'. Wa may yata'allaqu bih, dan sesuatu yang terkait dengan ilmu syara'. Aw syar'i, atau syaraknya. Nah, itu semuanya tidak boleh. Karena kalau kita bicara menghinakan isinya terhadap ilmu atau syara', itu termasuk dosa. Wa huwa bil lughati, dan syara' menurut bahasa ibaratun anid bayani wal izhari. Menurut bahasa itu satu ibarat, satu ungkapan daripada penjelasan. Bayan jelas, izhar sama zuhar ya jelas juga.
Ya, jadi dengan adanya syarak jadi jelas hukum itu, ini halal, ini haram. Ya, makanya ada syarak. Yang buat syarak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi jalan. Manusia jadi enggak gelap lagi. Dengan ada syarat terang tuh ditunjukin jalan. Oh ini halal, oh ini haram, oh ini hak, ini batil. Itu syarat yang menjelaskan. Ya, makanya kita wajib ikut pada aturan syarat. Jangan kita hina, kita caci aturan-aturan syarat. Orang yang beragama itu orang yang ya akan hidupnya bahagia dunia akhirat. Kenapa? Karena ada tuntunan. Tuntunannya dari siapa? Dari pembuat agama. Siapa? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau kagak beragama, Pak, Masya Allah, hidup ini bagaimana? Gelap. Ya, gelap sekali. Nah, dengan adanya agama kita jadi terang. Arah tahu kemana arah yang kita tuju. Ya, itu. Kalau nggak ada agama, orang udah seperti di hutan. Di hutan itu binatang yang buas, yang galak, yang paling hebat, yang paling kuat itu yang menang. Kasihan yang lemah, habis dimakan semuanya. Tapi kalau ya manusia itu ya ada hukum syarak. Jadi Allah bilang ini halal, ini haram, ini enggak boleh, ini boleh. Nah, itu yang membuat kehidupan akan berjalan dengan baik karena adanya agama. Syarat yang buat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibilang syara'allahu kaza, Allah telah membuat aturan seperti ini. Tuh, jadi syariat itu semacam aturan. Aturan yang harus kita jalankan supaya perjalanan dan dalam kehidupan kita ini jadi nanti baik. Nah, makanya Allah kasih rambu-rambu semuanya. Artinya ja'alahu tariqan wa mazhaban, Allah jadikan ya sebagai jalan dan mazhab. Wa minhu al-masyra'atu, yaitu diantaranya yang disyariatkan hakaza fit ta'rifati. Demikianlah itu tersebut di dalam kitab At-Ta'rifat. Awil Qur'ani, atau mencaci maki Al-Qur'an. Gak boleh. Al-Qur'an dicaci maki. Ya, itu kalamullah, kalam Allah yang sangat mulia, ya, yang harus kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Enggak boleh sami'na wa asyayna, kami dengar tapi kita langgar. Nah, itu enggak boleh. Jadi Al-Qur'an itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, kemudian melalui malaikat Jibril alaihi salam, dan menjadi nilai ibadah dengan sebab kita baca. Ya, jadi kalau kita baca itu ya menjadi nilai ibadah. Walaupun cuma satu ayat, tetap itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jidalu fil Qur'ani kufrun. Debat di dalam Al-Qur'an itu kufur. Jadi kita debat isi Al-Quran, ini apa ini, isinya nggak benar ini, ya ini nggak sesuai ya dengan kondisi zaman sekarang. Di debat tuh ya kufur. Jadi apa yang terdapat dalam Al-Quran sami'na wa ta'na. Jadi jangan diukur sama otak dan akal kita. Mungkin kalau nggak sesuai, akal kita belum sampai. Bukan Al-Quran yang salah, otak kita belum sampai memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita pakai akal. Wah, ini nggak sesuai dengan aturan ini. Zaman sekarang udah nggak model begini lagi. Berarti ini Al-Quran sudah tidak berlaku. Ya, itu hati-hati. Nggak boleh. Itu jidal namanya. Jidal bil Quran. Ya. Hukumnya berdosa. Kufur, ya, kufur itu. Rawahu Ahmad wal Hakim wa ghairuhuma. Ya, jadi yang menyatakan al-jidal fil Qur'ani kufrun itu hadis Nabi riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim dan lain daripada keduanya. Au bi syai'in min sya'airillah, atau mencaci maki terkait tentang sesuatu dari syiar-syiar Allah.
Kal masjid di masjid. Masjid itu syiar Allah. Jangan kita hina, kita ya kotori. Makanya meludah di dalam masjid aja udah nggak boleh, haram. Meludah di dalam musola itu haram. Walaupun ludah tidak najis, tapi menjijikkan. Begitu, ludah nggak najis. Tapi sekarang kita meludah, ya, ke masjid, ke musola, ya, itu haram hukumnya. Termasuk mencaci maki, menghinakan masjid. Nah, itu nggak boleh. Ya, kan ludah suci, tapi khubus, menjijikkan tetap. Ya, walaupun itu hukumnya suci. Sebab kalau ludah najis repot kita. Ya, ini ludah kita najis. Ya, itu ludah nggak najis, Bapak Saudara. Ingus kagak najis. Ya, kalau orang ingus najis lagi pilek gimana? Ya, repot. Tapi nggak boleh kita membuang ingus, membuat ludah di masjid. Ya, walaupun ingus ludah itu suci, tapi itu tetap kotor. Jadi yang kotor itu kadang-kadang ada yang najis, ada yang tidak najis. Jadi nggak semua yang kotor najis, Bapak ya. Ya, seperti itu. Ada yang kotor tapi tidak najis. Ya, begitu. Debu kotor, najis nggak? Enggak. Nah, kalau najis repot ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang itu jalan, ya, di masjid-masjid pinggir jalan kadang-kadang itu debu, ya, ya, mungkin jarang dirawat. Nah, itu kagak najis, cuma kotor, harus dibersihkan. Sama, ya, air ludah, ya, termasuk ingus itu tidak najis, cuma itu kotor, menjijikkan, khubus. Makanya ya tetap tidak boleh kita mengotori ya di dalam masjid. Nah, ini yang dimaksud seperti itu. Masjid was-Safa wal Marwah. Ada bukit Safa, ada bukit Marwah. Itu tempat-tempat sya'airillah namanya. Enggak boleh kita hina, kita caci maki. Wa Arafah, Arafah, padang Arafah. Itu padang Arafah itu min sya'airillah. Ya. Wa nahwi dzalika, dan seumpama itu semuanya. Wa minha, dan diantaranya lagi ainin ma'asil lisan, maksiat yang disebabkan oleh lidah, at-tazmiru, yaitu at-taghanni, menyanyi, fil qasabi, ya, menggunakan alat bambu. Kalau kita bilang apa? Seluling. Ya, wah, sambil nyuling. Ya, begitu. Menyanyi dengan menggunakan seluling dari bambu. Ya, itu juga sama, termasuk maksiat lisan. Wasukutu, dan diam anil amri, daripada amar bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dan nahi munkar. Enggak mau amar ma'ruf nahi munkar, diam aja. Ya, amar ma'ruf enggak, nahi munkar enggak, bi ghairi uzrin, tanpa ada uzur. Nah, ini enggak boleh. Dosa kita. Jadi mulut ini kita harus gunakan buat amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kebaikan, ajak ya orang lain. Ayo kita kasih informasi. Makanya saya sering sampaikan, pengajian yang kita lakukan setiap malam Selasa terus diumumin. Ya, soalnya yang ngaji ya beda sama orkes. Kalau orkes nggak pakai diumumin, ya udah pasti yang banyak yang datang. Jarang kita ya dengerin ada pengumuman orkes, ya ada undangannya hadir, ya nggak perlu. Karena yang namanya model-model maksiat, jangankan diumumin, kagak diumumin aja orang banyak. Nah, begitu. Tapi kalau yang namanya kebaikan, ada amar ma'ruf, ya ngajak kebaikan, boleh kita umumin, Bapak Saudara. Ya, biar supaya pengajian terus ramai. Ya, begitu. Sebab kalau kagak diinformasikan, nanti dijawab, gua kagak diajak-ajak ngaji tuh. Padahal kan ngaji kan gak perlu diajak ya. Ya udah wajib, tapi tetap kita perlu openin. Ayo dong, malam Selasa ente di rumah ada nggak? Ada, nggak kemana-mana enggak? Ayo kita ke Mushola Al-Ittihad, sebentar kok, nggak lama. Nah, begitu. Ya, jadi ini perlu terus kita sampaikan supaya kegiatan model begini terus ramai, syiar. Itu yang ngajak tuh dapat pahala itu. Ya.
Jangan bilang, udah Ustaz masing-masing aja dah. Nanti kuburan juga masing-masing gitu. Lo kuburan mau masing-masing. Ya, tapi amar ma'ruf nahi munkar penting. Gitu. Jadi tetap ada ya dari kita semuanya. Yang penting udah ngasih tahu. Nah, kalau masalah dia datang atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting ngajak. Ayo. Ya, lama-lama diajak mulu, besok udah gue kagak enak diajak mulu. Nah, dia datang. Nah, begitu. Emang masalah amar ma'ruf ini berat. Ya, begitu. Tapi tetap kita harus punya kepedulian. Sukut anil amri wal ma'ruf dosa. Diam daripada amar ma'ruf itu dosa, Bapak Saudara. Bapak diam aja nih. Ya, enggak mau ngajak-ngajak. Ya, itu nanti berdosa. Ya, yang penting kita udah ngajak. Nah, masalah di mau atau enggak itu urusan belakangan. Dan ngajaknya harus santun, ya, baik. Ya, begitu. Ngajaknya dengan penuh santun, ya, bicara yang bagus, pakai akhlak. Nah, ini caranya. Wa nahyu 'anil munkari. Diam dari nahi munkar juga enggak boleh. Ya, diam dari nahi munkar bighairi uzur, tanpa uzur. Ada kemaksiatan kita diam aja, poro-poro aja. Nah, itu juga enggak boleh. Yaskutul wujubu, kalau ada uzur gugur kewajiban. Ya, kalau ada uzur gugur amar ma'ruf nahi munkar. Mana contohnya yang uzur? Kayak lama dia tahu annahu iza amara, apabila dia amar ma'ruf wa naha dan dia nahi munkar, tanhabu daru wa yakhrubu baituhu, maka rumahnya akan dihancurkan, diporak-porandakan. Watas pemusyabu, dan pakaiannya akan ya dirampas. Ya, itu begitu. Jadi diancam. Kalau kamu amar ma'ruf nahi munkar sekali lagi, maka rumah kamu akan saya bakar. Nah, begitu. Rumah kamu saya akan robohkan. Ya. Keluarganya terancam. Nah, kalau udah model begini nih, ya ada uzur. Nah, kita nggak mampu melawannya, ya udah diem aja deh. Tapi kalau nggak ada ancaman begitu, silakan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak boleh kita diem saja. Kita kan nggak mungkin ada yang begitu. Ya, kita amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada yang ngancem kita. Insya Allah nggak ada. Ya, begitu. Tinggal lagi kita mau nggak amar ma'ruf nahi munkar dengan cara-cara yang baik. Ya, seperti itu, Bapak Saudara. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Hendaklah sebagian daripada kamu menjadi masyarakat yang selalu mengajak kepada kebaikan dan amar ma'ruf, yaitu memerintahkan orang melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Yang demikian itu ya mereka yang selalu amar ma'ruf nahi munkar, dikelompokkan menjadi hamba-hamba yang muflihun, yang beruntung. Fafil ayati, maka di dalam ayat bayanu ijabi zalika, itu menjelaskan kewajiban hal tersebut. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ya, dilaknat siapa orang-orang kufur dari Bani Israel melalui lidahnya Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw, itu disebabkan karena mereka berbuat maksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka udah melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, mereka tidak pernah mencegah lagi daripada kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sejelek-jelek apa itu yang mereka kerjakan. Tuh, dulu Bani Israel dilaknat, dikenakan azab. Ya, kenapa? Karena mereka udah enggak mau tahu. Ya, mereka enggak lagi mau ya mencegah kemungkaran. Ya, ada perbuatan maksiat, terserah, bukan urusan saya, nggak ada yang mau masuk tahu. Ya, amar ma'ruf nggak mau, nahi munkar nggak mau. Akhirnya diturunkan ya azab. Ya, kenapa? Gara-gara mereka tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Itu berat, itu ancamannya. Wa hadza ghayatun, dan ini akhir
fitas di dalam ancaman yang berat. Iz allala istihqaquhum al-la'nah, karena alasannya mereka akan diberikan laknat, bitarkihim, dengan sebab mereka meninggalkan an-nahya, melarang, anil munkari, daripada kemungkaran. Jadi gara-gara mereka enggak mau melarang kemungkaran, diem saja, cuek saja, akhirnya mereka dapat satu ancaman yang sangat berat, mereka dapat laknat. Orang kalau dari laknat artinya nggak dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Nah kalau orang tidak dapat rahmat dan kasih sayang Allah, ini termasuk orang yang rugi. Karena kita semuanya membutuhkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Afada zalikal Ghazali, yang menjelaskan itu adalah Imam Al-Ghazali. Nanti baru ya waqatmul ilmi dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa-apa yang baru saja kita baca menjadi ilmu yang bisa kita ya ambil manfaatnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saudara, kita baca Fatihah. Saya mohon ya doanya. Insya Allah besok malam Rabu saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh ya bersama dengan jamaah. Ya mungkin saya berangkat besok kira-kira jam 8 ya, jam 8 habis sholat isya seperti ini nih ya, jam 8 dari Masjid Jami'at Thahiri menuju ya Cengkareng, kemudian dari Cengkareng naik pesawat Saudi Arabia langsung ke Jeddah dan ke Madinah ya, kemudian dari Madinah baru ke Mekah, selesai baru nanti kembali lagi. Mohon doanya semoga saya dan jamaah diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan selesai ya melaksanakan ibadah tersebut sehat sehingga bisa langsung kita ngaji ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya, dan sekaligus manakala saya selama mungkin ya mengisi kegiatan pengajian di sini ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ya Pak ya, maafin saya Pak ya. Ya, doain saya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya pada sehat. Ya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.